Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan bapak hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan shalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan semuanya kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini malam yang ke-12, berarti 11 hari bulan Ramadan sudah berlalu dari hadapan kita. 11 hari itu tidak akan bisa kembali dari hadapan kita. Meskipun tahun depan Allah ngasih umur kepada kita untuk ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, tetap suasananya akan berbeda, keadaannya akan berbeda. Maka oleh sebab itu 11 hari itu harus kita menjadikan bahan evaluasi untuk peningkatan ibadah-ibadah di hari-hari yang akan datang. Dan 11 hari yang kemarin kita lakukan, tidak ada jaminan dari Allah doa kita atau ibadah kita diterima. Sedekah kita ada nggak diterima oleh Allah? Oh, sedekahnya sudah diterima? Nggak ada. Tilawah Qur'annya ada pernyataan dari Allah diterima? Tidak ada. Makanya di beberapa masjid itu setelah sholat witir ada yang mimpin doa. Ada yang apa doanya? Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana. Kita perbanyak doa itu kapan saja, di mana saja, dan nggak mesti harus setelah sholat witir. Bahkan 5 waktu sehari semalam perbanyak doa itu, karena kita nggak tahu amalan kita itu diterima atau tidak. Makanya kita haturkan kepada Allah, kita sodorkan kepada Allah dari sholat yang kita laksanakan, dari ruku yang kita lakukan, dari sujud yang kita lakukan, dan dalam bentuk ibadah-ibadah apapun kita mohonkan untuk diterima, untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa tadi di ujungnya wa tammim taksirnya. Tammim itu artinya disempurnakan. Ibadah kita itu yakin 100% tidak akan sempurna. Sholat kita saja deh. So, kadang-kadang kita nyari sesuatu nggak ketemunya di mana? Dalam sholat. Ayo, nyari kunci nggak ketemu, pakai sholat duha. Kalian keinget, tadi di laci ketemu dalam sholat. Dan itu menandakan kualitas sholat kita itu jauh daripada kesempurnaan. Sehingga perbanyaklah doa yang tadi kita bacakan dalam setiap waktu, setiap saat, karena kita sadar dengan kualitas ibadah yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang mesti harus kita planning, kita lakukan untuk mengisi bulan-bulan suci Ramadan itu, yang paling erat dengan bulan suci Ramadan adalah tilawatil Quran. Ada yang sudah punya targetnya hari ini khatam? Ada yang sudah khatam, Pak? Belum. Juz berapa deh? Nggak tahu, juz apokat atau juz mangga. Ada target yang mesti harus kita lakukan.
Kenapa harus kita targetkan? Lawang kita hidup saja punya target, masa sih gitu? Dalam hidup, dalam mencapai ridhonya Allah kita nggak targetkan. Dalam urusan dunia saja kita mentargetkan. Sekolah mau setinggi apa? S1, S2, S3, kan itu target. Dalam urusan dunia saja kita punya target, masa urusan akhirat kita nggak punya target? Apalagi di bulan suci Ramadan. Boleh-boleh saja kita mentarget, oh saya mau khatam Quran sekali, enggak. Oh saya mau khatam Qurannya 2 kali, silahkan. Saya mau khatam Qurannya 3 kali, lebih bagus. Ya. Lalu kemudian jangan muncul pernyataan-pernyataan yang tertawa baca Quran kalau nggak paham artinya. Ya, lebih baik baca Quran yang memahami maknanya, itu idealnya. Secara kesempurnaan memang begitu. Tapi kalaulah kita hanya sekedar membaca Quran dengan tidak memahami makna dalam Al-Quran, tak mengapa. Karena Al-Quran itu bacaannya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu sesuatu wahyu yang diturunkan oleh Allah, sehingga semakin banyak dikonsumsi oleh orang tidak pernah overdosis. Semakin sering dipakai, digunakan, akan semakin bagus. Kita ambil contoh, ibu-ibu yang biasanya malam Jumat baca Yasin, surah Yasin pasti ketawa. Leres bu? Yasin. Kumaha lanjutannya? Lanjutannya kumaha bu? Yasin. Bapak-bapak, Al-Waqi'ah kalau yang biasa mendawangkan pasti hafal. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah ibu-ibu, saya mau nanya bapak-bapak. Ya, tabarok pasti ketalar. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini kayaknya yang sering ngaji ibu-ibu deh. Bapak-bapaknya sering ngaji. Ya, ketawa. Kenapa? Karena sering dibaca. Jadi kalau ayat Al-Quran sering diulangi, pasti akan ketawa. Dan Al-Quran seperti itu mukjizatnya. Ada sebuah cerita menjadi ibrah pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran itu memiliki keluar biasa. Ada kakek-kakek, ya, dia baca Quran hatam sekali diulangi dari awal, hatam sekali diulangi dari awal, terus menerus dia lakukan itu. Sampai cucunya itu dia langsung menanyakan, karena kakeknya itu hatam berulang kali, dan dilihat oleh cucunya, ngapain baca Quran berulang kali hatam? Kakek tahu nggak mana Quran itu apa yang dibaca tadi? Kakeknya nggak langsung jawab tuh. Kakeknya ngambil sebuah ember, lalu kemudian ambil itu kotor banget, embernya dikasih bolongan, dipecahin gitu, ya. Lalu kemudian nyuruh cucunya itu ngambil air yang jaraknya tidak jauh dari mereka dulu. Diambillah si ember itu oleh cucunya, lalu kemudian digunakan untuk mengambil air. Sadar bahwa ember yang tadi digunakan itu sudah pada bocor, yakin bahwa air tidak akan bisa diambil oleh cucunya. Bolak-balik, dia tak berhasil mengambil airnya, sampai capek, putus asa, kemudian menyerah. Nggak berhasil kalau embernya pecah kayak begini mah, ya. Mau nyuruh berulang kali pun tidak akan berhasil mengambil airnya. Maka jawaban sang cucu tadi itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Kau bisa jadi baca Quran itu nggak paham maknanya, tapi kamu lihat sekarang, timba yang awalnya itu kotor, karena berulang kali kamu ngambil air tapi nggak berhasil, dampak yang kau peroleh dari timba itu sekarang menjadi bersih dari kotoran-kotoran yang awalnya nempel di embernya itu. Nah, barangkali Bapak Ibu, kita sampai hari ini belum bisa secara totalitas memaknai Al-Quran yang kita baca, tapi yakinlah apa yang kita baca itu pasti akan memiliki dampak yang besar buat kita. Minimal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi syafaat buat kita. Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti
yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sahabat itu kriterianya seperti apa Bapak Ibu? Yang senantiasa bersama. Kalau zaman sekarang mah disebutnya naon Bu? Besti. Orang yang senantiasa berbesti-bestian dengan Al-Quran itulah yang akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Ya nggak pernah besti-bestian, gimana kita mau kenal dengan Al-Quran? Dan bagaimana Al-Quran juga akan mengenal kita. Makanya dalam hadis tadi disebutkan Iqra'ul Quran, sanes Iqra'ul WA, sanes ya kan? Sanes Iqra'ul Facebook, sanes Iqra'ul TikTok, lebet di dalamnya. Nah oleh sebab itu momentum bulan suci Ramadan, yuk kita sama-sama lebih mempererat diri dengan Al-Quran. Kalaulah kita belum bisa membaca secara totalitas, masih banyak kesempatan bagi kita. Makanya kita sering mengingatkan belajar Al-Quran tidak dibatasi oleh umur Bapak Ibu. Jangan malu kalau belajar Iqra 1, Iqra 2. Pak, saya mah malu kalau belajar Iqra-Iqraan gitu Pak Erwin. Maka kita tegaskan, siapa yang bilang itu Iqra-Iqraan? Itu Iqra beneran, gak ada di dalam Al-Quran Iqra-Iqraan. Saya malu kalau belajar alif-alifan, gak ada di dalam Al-Quran itu alif-alifan. Yang ada alif beneran. Ya alif, ba, ta, gak ada alif-alifan, ba-baan, ta-taan, gak ada. Maka oleh sebab itu meskipun usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, yuk sama-sama belajar tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca dapat memberikan syafaat kepada kita semuanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin ini saja yang dapat